teman-teman, kenalin aku Tara Ayu, seorang ibu rumah tangga yang sekarang lagi mau sharing tentang dunia konten kreator. Nah, dari aku sendiri yang udah ngejalanin jadi konten kreator dari tahun 2021 sampai dengan 2025 ini, aku merasa masih worth banget untuk jadi konten kreator. Karena apa? Karena brand atau perusahaan masih mencari untuk orang-orang yang bisa sharing ke followers-followersnya di kalangan yang dia benar-benar nge-influence banget. Nah, mungkin kita di sini langsung aja sharing gimana sih cara jadi konten kreator di 2025 ini yang pasti nggak usah banyak modal, tapi udah pasti kita dapat uang tambahan. Nah, menurut aku sebelum kita untuk lanjut lebih dalam, aku mau kasih tahu juga ke teman-teman berapa sih jumlah followers aku. Nah, ini nanti akan ada di slide ya, aku tampilin. Nah, itu kita belajar dari pengalaman aku. Yang pertama, kalian harus tentukan niche. Niche itu apa sih? Niche itu seperti tema dalam postingan kita. Contoh, kayak aku adalah postingannya tuh tentang anak, ibu dan anak. Aku spill barang-barang anak, aku juga ada konten tentang pengetahuan anak, yang nanti anak pilek tuh harus kayak gimana. Jadi, niche aku adalah parenting ibu dan anak. Nah, bisa nggak sih Tar kalau misalnya kita tuh niche-nya tuh beda-beda gitu? Bisa banget. Nah, niche itu bisa dimulai dari kesukaan kalian dulu nih. Apa nih kalian mau ngangkat tema apa? Kalian tuh punyanya skill-nya apa? Contoh, kalian tuh seneng masak, ya udah bikin pelan-pelan tips masak. Gimana sih cara bikin bumbu-bumbu masakan tuh jadi lebih enak? Gimana caranya resep empasi yang simpel-simpel dulu aja. Yang penting kita tahu target audiens kita. Nah, kalau kalian udah tahu apa yang kalian minati dan apa yang kalian udah unggulkan di diri kalian, walaupun nanti sambil diasah-asah juga ya tentang niche, kalian juga tahu nih, kalian itu sasarannya sama siapa sih? Kalau aku, sasarannya adalah ibu-ibu muda yang punya anak umur 2 tahun sampai dengan 4 tahun. Karena apa? Karena kita riset. Jadi kalau kalian memang sudah, kalau aku kan yang waktu itu di perjalanan aku ngonten, aku sambil lihat di data informasi followers aku. Dan di sana ketahuan bahwa yang follow aku adalah ibu-ibu umur 23 sampai dengan ibu-ibu umur 30. Yang dimana umur-umur segitu adalah ibu-ibu yang baru menjadi ibu dan memang lagi punya 1 atau 2 anak gitu. Nah, terus kalau udah kebentuk kayak gitu, berarti artinya apa? Artinya kita relate sama niche kita gitu. Nah, kalau kalian misalnya mau nih tentang jalan-jalan, jalan-jalan keluarga family, ya udah kalian lakuin aja dulu, kayak kasih tips and trick gimana anak bisa anteng saat di luar, atau enggak kalian bisa ini dulu kayak bikin di taman ngelakuin kegiatan apa aja sih gitu. Nanti lanjut kayak kalian ke tempat wisata mana, kalian bisa untuk bikin videonya suatu informasi yang nantinya akan kebentuk. Jadi suatu informasi yang orang-orang tuh kita tahu niche-nya apa, terus target audiensnya apa, kita coba untuk bikin konten yang berkualitas, konten yang mengandung salah satu unsur, kayak misalnya kalau kalian memang sukanya hiburan ya kalian hiburan, kalau kalian sukanya edukasi ya edukasi gitu. Nah, kalau lagi aku itu untuk kontennya aku tuh suatu informasi yang didapat gitu. Jadi gimana caranya followers aku itu dapat suatu informasi dari si kontennya aku gitu. Nah, gimana sih cara bikin konten yang menarik Tar? Jadi kalau bikin konten yang menarik itu menurut aku ada beberapa memang beberapa tools, tapi enggak juga karena dulu aku dimulai dari HP Android gitu. Jadi aku dulu buat dulu video apapun itu random, tapi aku bikin media sosial yang tidak ada temennya. Jadi aku bangkitin dulu rasa pede aku, bangkitin lagi rasa kayak aku pengen, oh ya gimana ya caranya biar aku tuh pede, biar aku tuh ngerasa postingan aku tuh bukan di follow sama orang-orang yang deket, melainkan postingan aku di follow sama orang-orang yang butuh memang informasi aku gitu. Ketika kalian udah merasa bahwa konten kalian udah mengandung suatu informasi, atau kalian misalnya suka yang hiburan-hiburan gitu yang relatable gitu, ya boleh. Jadi kalian butuh yang namanya handphone. Handphone itu nggak harus iPhone, tapi apa aja. Tapi memang sejauh ini yang dari aku awal pakai Android sampai sekarang iPhone, tetap iPhone itu ternyata juaranya.
Nah, lighting tuh mempermudah banget karena kalau misalnya kayak lagi di indoor kayak gini, aku lebih pilih ya untuk pilih pakai lighting. Bisa juga kalian nggak usah pakai lighting di outdoor. Jadi itu sambil nyicil ya teman-teman, nyicil. Nggak harus langsung kita beli semuanya itu nggak harus. Jadi aku pun kira-kira untuk aplikasi ngedit yang paling ramah untuk emak-emak apa sih? Nah, kalau menurut aku yang paling ramah untuk emak-emak itu VN dan CapCut. Memang sih aku juga belajarnya lama dan aku juga belajarnya tuh butuh berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Jadi sambil kita menyelami bahwa ini adalah emang kegiatan baru, ya sambil juga kita kayak mengasah gitu loh, mengasah kemampuan kita ngedit, ya public speaking, ya juga sambil jaga anak gitu ya teman-teman. Jadi memang kita mesti belajar, terus juga kita mesti konsisten di dalam situnya. Sekarang kalian udah tahu nih niche-nya mau apa. Terus juga kalian juga udah tahu nih target audiens kalian mau apa. Terus kalian juga udah ngerti nih apa tools yang kalian pakai sampai dengan lighting, entah itu si aplikasi editnya. Nah, sekarang itu tentang gimana caranya kalian harus mulai dan terus belajar. Kalau saran aku, kalau kalian masih malu-malu sama temen atau keluarga gitu, malu ya untuk posting-posting, saran aku kalian bikin akun, terus akunnya itu tidak berteman dengan siapa aja. Karena aku pun begitu zaman dulunya, tidak berteman dengan siapapun. Akhirnya kita pede untuk sharing, untuk posting-posting apapun yang kita mau gitu. Nah, dari situ kalian nanti akan terus berpikir kayak, oh harus ngerjain apa ya gitu. Nah dari situ kalian juga nanti akan terus terasah. Oh ini harus belajar edit kayak gini deh biar bagus gitu. Jadi lama-lama nanti terasah tuh namanya. Nah buat kalian yang lagi mau berjuang jadi content creator di 2025 ini, mulailah sekarang karena nggak ada kata terlambat dan nggak ada kata ketinggalan. Jadi kalian mulai dulu karena setiap orang yang mulai pasti dia akan berproses. Nah di dalam proses itu kalian nanti akan nemuin sesuatu yang wah, ternyata seru ya belajar. Ternyata aku bisa berdaya ya gitu teman-teman. Sampai di sini pembahasan kita. Nanti akan ada pembahasan lainnya lagi ya. Jadi jangan lupa semangat dan terus belajar. Dadah! Jangan lupa juga ya untuk subscribe YouTube aku dan sosial media aku yang lainnya. Dadah!